Assalamualaikum semua, kembali lagi di video saya. Di video kali ini konten ngocok kembali. Ngocok yang kedua bareng Ustadz Faiz. Ngocok gimana maksudnya? Ngocok itu singkatan dari ngobrol karo konco-konco. Oke. Yang membahas seputar perjalanan karir selama menjadi TKI di sini. Selamat datang Pak Faiz. Selamat datang. Assalamualaikum semuanya. Ini kemarin saya udah lempar pertanyaan lewat Instagram atau lewat Facebook. Mungkin banyak teman-teman yang ingin tahu kehidupan Pak Faiz selama di sini, dan kebetulan banyak juga yang nanya kemarin masalah pertama datang ke sini, alasan ke sini, terus berbagai. Ini Pak Faiz, Masya Allah juga di sini termasuk orang penting di Taif. Mulai dari ketua organisasi terbesar Alhamdulillah. di PC PMI Taif, beliau ketuanya 2 periode. Terus di haji juga beliau punya jabatan, Bukan jabatan lah. posisi lah, posisi yang bagus. Kerja di haji lah, temos. Iya, Gimana Pak Faiz? Dulu kan kalau saya dengar-dengar kan background pendidikannya Pak Faiz termasuk sarjana lah. Kok bisa sampai ke Saudi itu apa dulu alasannya? Sebenarnya kalau menanyakan masalah alasan kenapa saya berangkat ke Saudi, itu alasan berangkatnya saja harus 2 konten nih, Fred. Saking banyaknya alasan. Yang dipersingkat. Tapi dipersingkat ya kayaknya sama dengan teman-teman, ingin merubah nasib, ingin mendapatkan pekerjaan yang menghasilkan lebih banyak, karena di Indonesia kayaknya sulit untuk mendapatkan pekerjaan waktu itu. Dan kebetulan saya juga ada saudara di sini sehingga beliau memberikan visa dan saya berangkat ke sini. Itu simpelnya. Kalau ingin menanyakan detailnya 2 konten nggak cukup ya. Pak Faiz dulu lulusan apa sih? Saya S1. S1. S1 Sarjana Pendidikan Agama Islam. Guru agama. Guru agama, awalnya mau jadi guru agama. Tapi ya nasib seperti ini. Tapi untuk teman-teman jangan pesimis kalau kita walaupun jadi TKI. PMI lah, PMI yang ada di luar negeri, jangan pesimis. Kadang yang ada di sini ini dari segi materi lebih sukses daripada yang ada di Indonesia. Meskipun sarjana pun bukan berarti ilmunya nggak berguna di sini. Betul, Justru di sini betul. juga berguna. Betul. Jadi kalau orang memiliki bekal lah istilahnya pendidikan, beliau ada dimanapun, insya Allah bisa beradaptasi dan bisa berguna untuk yang lain. Kalau saya prinsipnya seperti itu di mana saja. Terus ke sini itu berapa tahun? Awal tahun ke sini. Saya berangkat ke sini 2007 pertama ke sini, dan sudah 4 kali pulang lah cuti. Jadi awalnya ada 3 tahun cuti, 2 tahun, dan akhir-akhir ini saya kadang setahun sampai 2 kali pulang ke Indonesia. 2007 berarti udah 13 tahun ya. 13 tahun kalau keseluruhan. Nikah di sini juga. Nikah di sini. Tapi sudah dapat dari Indonesia. Maksudnya udah kenal dari Indonesia. Terus Betul. nikahnya di sini. Nikahnya di sini. Terus itu juga dari sekian banyak pekerjaan kok bisa terpilih pertama, maksudnya dapat informasi dari mana pertama masalah TEMUS itu, tenaga buat PPIH itu? Jadi gini, waktu saya berangkat pertama ke sini itu, saya kan istilahnya calling visa lah. Visa dari saudara saya, dari paman saya yang ada di sini. Dia calling visa ke Indonesia. Sampai di sini saya tidak ada pekerjaan awalnya. Bahasa Arab masih belum bisa berkomunikasi dan belum mengenal jalan.
Akhirnya saya sering ke Mekah umroh setiap minggu, kadang 1 kali umroh, kadang 1 bulan 2 kali. Setelah sampai di Mekah, saya berkunjung ke rumah teman. Ternyata di sana sedang mempersiapkan daftar untuk menjadi temus. Awalnya saya nggak tahu, sehingga saya bertanya, ini untuk apa? Mau daftar jadi petugas haji, katanya. Temus itu dikenalnya kan petugas haji. Nah, dari situ saya akhirnya mencoba untuk ikut mendaftar juga, dan alhamdulillah keterima. Pertama saya kerja itu temus dari tahun 2011 dan sampai kemarin 2000 berapa? 2019. 19, walaupun ada sekitar 2 tahun saya tidak ikut temus karena pulang ke Indonesia dan ada kesibukan di Taif. Itu sampai sekarang udah punya lah istilahnya, udah punya nama lah sebagai orang orang kawakan. Ya di intinya haji. kalau teman-teman temus, Allah ada sih yang kenal, dan untuk yang senior-senior mungkin banyak yang kenal. Terus untuk guide, itu istilahnya pemandu wisata di Kota Taif. Beliau adalah salah satu juga guide di sini karena nggak banyak guide di Kota Taif. Masalah sejarah-sejarah Nabi, terus tempat wisata di Kota Taif itu banyak yang nggak tahu. Meskipun kita di sini orang lama pun sekitar 10 tahun lebih, banyak juga yang nggak tahu sejarah-sejarah. Tapi beliau termasuk orang pertama ya yang jadi guide di Kota Taif ya. Betul. Jadi gini, di tahun 2012 tugas haji kedua itu ada petugas yang dari Indonesia, petugas haji yang dari Indonesia ingin berkunjung ke Kota Taif. Akhirnya karena saya memang berasal di Kota Taif, yang mengetahui daerah Kota Taif, saya ajak untuk ke Kota Taif. Ternyata itu ditutup. Jadi dulu Kota Taif itu tidak boleh dikunjungi oleh jemaah haji atau umroh. Untuk yang berziarah ke sini harus memiliki tasreh atau visa khusus yang ke sini, karena memang ya izin lah. Karena memang untuk jemaah haji dan umroh itu bolehnya hanya daerah Mekah, Jeddah, dan Madinah. Untuk Taif tidak boleh. Namun setelah beberapa tahun kemudian ternyata banyak teman-teman yang ada di kota Mekah yang sama-sama mukimin, sama-sama bekerja mutawif, tapi bukan mutawif Taif, tapi mutawif Mekah, yang ingin mengetahui kota Taif. Akhirnya beliau minta antar ke saya. Jadi pertama saya menjadi guide adalah menggaiti guide. Jadi guide menggaiti guide yang ada di kota Mekah. Saya tunjukkan tempat-tempatnya, dan saya juga mempelajari melalui literatur apa sih sejarahnya Masjid Abdullah bin Abbas, sejarahnya Masjid Adas, sejarahnya Masjid Qu, dan tempat-tempat yang lain. Setelah itu kan yang saya bawa itu mutawif, sehingga dia menyebar ke informasi ini, menyebar ke setiap travel, sehingga banyak travel yang mau berkunjung ke sini. Walaupun awal-awalnya masih sembunyi-sembunyi melalui jalur ini, tidak melalui jalur taptis atau jalur checkpoint. Beliau itu masih belok kanan ke daerah ini Mikot Girona. Jadi lewat jalan tikus lah kalau di Indonesia. Itu sering saya bawa karena banyak guide yang sudah kenal saya, sehingga travelnya itu menghubungi saya untuk menjadi pemandu atau guide yang ada di kota Taif. Itu awal-awalnya. Dan ternyata semakin tahun itu semakin banyak, dan akhirnya dibukalah seperti tahun akhir-akhir ini yang sudah banyak ribuan jemaah haji dan umroh berkunjung ke kota Taif, dan itu termasuk salah satu hikmah penghasilan baru bagi saya. Jadi di musim haji saya bekerja menjadi temus atau petugas haji, dan selain musim haji, di musim umroh saya menjadi mutawif atau guide yang khusus yang ada di kota Taif. Jadi yang ingin mengetahui sejarah kota Taif dari orang Taif asli yang mungkin di sini, bisa saja hubungi Faiz Selamat atau lihat di channel YouTube-nya beliau. Betul. Di deskripsi saya taruh. Dan sekarang saya juga sering membuat konten tentang
sejarah atau tempat-tempat sejarah yang ada di kota Taif. Jadi yang ingin melihat bisa lihat di channelnya Faiz Slamet. Insya Allah itu ada sejarah-sejarah. Itu juga sedikit banyaknya juga termasuk pelajaran dari waktu kuliah dulu ya. Betul. Sejarah agama, sejarah Rasul, itu Betul. bisa diterapkan di sini. Betul, kita dulu waktu kuliah kan juga diajarkan mata kuliah Al-Quran Hadis. Jadi di situ memang masyhur Abdullah bin Abbas itu salah satu periwayat hadis 5 terbanyak di Bukhari Muslim, dan ternyata saya berada di kota Taif di mana Abdullah bin Abbas itu dikuburkan dan pernah berada di sini. Dan masjidnya juga Masjidnya masih utuh di sini gitu. Walaupun masjid itu sebagai penghargaan atau kenang-kenangan supaya kita bisa mengenang jasa dari Abdullah bin Abbas, seorang mufassirin, orang yang fasih dalam ilmu tafsir. Terus mungkin di seluruh dunia juga ini kan ada organisasi Pak Faiz, namanya BMI. Betul. Di Hong Kong di mana saya lihat teman-teman juga ada organisasi tersebut. Dan di Saudi pun juga ada organisasi BMI yang pusatnya di kota Jeddah. Dan baru tahun 2000 berapa ya di kota Taif? Di kota Taif sudah ya 2016-17 lah. Iya, itu bikin cabang DPC BMI Esa Taif dan beliau terpilih sebagai salah satu ketua pertama sampai saat ini. Iya, sekaligus pelopor buat teman-teman agar bisa berorganisasi di sini, gotong royong untuk menyelesaikan masalah-masalah TKI yang ada di di kota Taif khususnya. Itu gimana ceritanya? Kok bisa sampai ke Taif, organisasi tersebut, terus Pak Faiz bisa jadi ketuanya? Betul. Jadi gini, saya memang waktu kuliah saya aktif di organisasi PMII. Organisasi PMII di sana. Saya memang senang di organisasi. Setelah sampai di sini, ternyata teman-teman itu awalnya masing-masing, tidak ada koordinasi, tidak ada silaturahmi. Awalnya ada sih silaturahmi, tapi silaturahmi dalam lingkup kecil, mungkin yang kenal saja di daerah itu. Dan kebetulan waktu saya bertugas menjadi petugas haji itu ketemu dengan salah satu pengurus dari BMI SA, dan banyak komunikasi sampai pengurus tersebut berkunjung ke kota Taif gitu. Pak Adi ya? Nah, Pak Adi Permana, beliau berkunjung ke kota Taif karena kebetulan beliau punya teman di toko Indonesia dan beliau mengajak saya untuk bergabung di BMI SA. Dan memang sebelumnya saya sudah tahu kalau ada organisasi BMI SA itu waktu saya bertugas, tapi awalnya masih belum ada jalur. Setelah Pak Adi ke kota Taif, beliau ngobrol dengan saya dan obrolannya enak karena bergerak di bidang kemanusiaan. Karena banyak di sini misalnya yang membuat saya tertarik untuk aktif di organisasi, ada salah satu PMI kita, atau dulu kan dikenal buruh migran kita itu meninggal dunia, yang mau mengangkatkan dari tempat pemandian ke Masjid Abdullah bin Abbas, karena di sana memang tempat pemandiannya itu kita kurang orang. Kalau dari masjid ke kuburan banyak orang, tapi dari tempat pemandian ke masjid itu kita kurang orang karena memang beliau mungkin kerabatnya tidak begitu banyak di sini, sehingga kita butuh orang lain. Oleh sebab itu saya berpikir kalau di sini ada organisasi, dan apabila ada masalah seperti orang meninggal atau kadang kita ngumpul untuk istilahnya ngaji bersama, silaturahmi bersama, alangkah lebih baiknya. Dan itu yang membuat termotivasi bagi saya, sehingga kita di sini mengajukan untuk mendirikan cabang atau DPC Taif, dan disepakati, dan alhamdulillah sampai saat ini BMI SA di kota Taif ini satu-satunya organisasi yang paling masyhur di kota Taif. Alhamdulillah. Menurut saya juga banyak manfaatnya organisasi tersebut, Pak. Salah satunya pernikahan saya. Betul. Alhamdulillah, pernikahan pertama yang resmi dilakukan di gedung aula
Safara. Betul. Jadi beliau karena kebetulan salah satu dari sekretaris ya, sekretaris dua. Saya ingin memberikan contoh kepada masyarakat khususnya yang ada di Kota Thaif. Jadi satu-satunya warga Thaif yang acara pernikahannya ditaruh di aula KJRI Jeddah, yaitu Mas Freddy ini. Ini berkat BMI. Bisa diperlihatkan nanti fotonya ya, fotonya diperlihatkan. Pak Faiz ini sebagai wali. Kebetulan Istri saya. Jadi gini, kan kita sudah mengurus surat-surat di Indonesia dari A1 sampai A5 kalau nggak salah ya. Dan ternyata N1 apa A1? Iya, N1 apa A1 lupa saya surat-suratnya itu. Pokoknya agak lama juga pengurusannya. Dari KUA yang ada di Indonesia, dari walinya dan sebagainya, ternyata di sini harus ada pemasrahan wali juga kan, karena wali dari perempuan ada di Indonesia, sehingga kebetulan saya yang dimasrahin waktu itu, dan alhamdulillah lancar, berjalan lancar. Terus dengar-dengar juga Pak Faiz, kalau saya nggak salah dengar ya, katanya mau dijadikan satgas juga dari KJRI. Kalau yang buat nggak tahu, Satgas itu perwakilan resmi KJRI. Satuan tugas. Iya, satuan tugas perwakilan resmi dari KJRI untuk mengurusi daerah Thaif. Bener nggak tuh? Jadi gini, kemarin saya kebetulan di Kota Thaif ini kan tidak ada satgasnya. Iya. Bapak dulu di sini ada satgasnya Bapak Sofwat. Bapak Sofwat sudah pulang NHI, sehingga di sini kebetulan pas ada kasus meninggalnya TKW yang ada di sini. Nah, waktu itu karena tidak ada satgasnya, maka secara otomatis saya ikut mengurusi surat jenazahnya, surat-surat yang diperlukan untuk penguburan dari TKW tersebut. Dan saya berkunjung ke KJRI Jeddah. Di sana saya ketemu dengan Bapak Yusuf. Bapak Yusuf itu salah satu naker yang ada di KJRI Jeddah, dan beliau mengatakan kalau kamu mau gak apa-apa jadi satgas, tapi kan saya juga sibuk, saya sering keluar kota juga, saya akhir-akhir ini sering pulang juga ke Indonesia, kadang 3 bulan di sini 3 bulan di Indonesia, maka saya tidak menyanggupi hal itu, dan saya sudah arahkan ke orang lain yang insya Allah juga sama bisa bertanggung jawab. Namun sampai saat ini belum ada surat resmi untuk Satgas di Kota Thaif. Jadi untuk sementara Satgas di Kota Thaif sampai saat ini belum ada. Saat ini tanggal berapa? Hari ini tanggal 14. Tanggal 14 Juni 2020 masih belum ada. Tapi insya Allah dalam waktu dekat akan ada Satgas baru di Kota Thaif. Demikian ceritanya seperti itu. Terus ini Pak Faiz, ini keluar dari konteks pekerjaan Pak Faiz ya. Mungkin Pak Faiz selama 13 tahun di Arab Saudi, apalagi sering berinteraksi dengan orang-orang Arab khususnya. Itu bagaimana kehidupan di sini Pak Faiz? Mungkin banyak teman-teman yang di Indonesia juga belum tahu bagaimana kehidupan di Arab, wataknya orang Arab di sini, terus bagaimana kehidupan kita di sini. Ya, betul. Jadi tidak semuanya yang bekerja di Arab Saudi ini enak atau sukses. Ada juga yang sukses, ada juga yang mengalami jalan di tempat. Atau ada juga yang gak bergerak, hanya pas-pasan aja. Ada juga yang terpuruk, atau ada juga yang mengalami penyiksaan dan sebagainya. Cuman motivasi cuman saran dari saya, kalau bisa selama di Indonesia itu ada pekerjaan yang sekiranya mencukupi untuk kehidupan keluarga, alangkah lebih baiknya tetap di Indonesia. Ataupun kalau memang harus pergi ke luar negeri, saya sarankan lebih baik untuk saya pribadi ya, pendapat saya pribadi, alangkah baiknya bisa ke Arab Saudi karena bisa melaksanakan haji dan umroh. Jadi selain kita untuk bekerja, kita juga bisa melaksanakan ibadah. Tapi itu tergantung masing-masing juga sih ya, tergantung orangnya. Kadang ada yang majikannya baik, kerjaan enak, tapi orangnya kalau kurang memanage keuangan juga banyak yang gagal juga di Arab Saudi. Selama 13 tahun ini di Arab Saudi,
tentunya sudah ada yang hasilnya di Indonesia. Mungkin bisa diceritakan kepada teman-teman apa yang sudah didapat selama 13 tahun di Arab Saudi. Ya, alhamdulillah mungkin sama sih dengan teman-teman yang lain. Alhamdulillah selama bekerja di sini saya sudah memiliki tempat berteduh walaupun tidak begitu besar lah, tapi alhamdulillah syukur atas nikmat yang diberikan Allah kepada saya bisa mensekolahkan anak dan bisa sih sedikit nambah investasi seperti tanah lah, 1 atau 2 petak gitu. Ya intinya alhamdulillah, puji syukur karena Allah telah memberikan rezeki, telah memberikan nikmat kepada saya sehingga bisa dikatakan saya itu merasa sukses lah dibandingkan sebelum berangkat ke Saudi Arabia ini. Jadi banyak-banyak hikmah, dan bagi saya hikmah yang terbesar bukan dari segi materi, tapi yang terbesar karena saya bisa melaksanakan ibadah haji dan umroh, bahkan bisa dikatakan setiap tahun selama ada di Arab Saudi ini. Ini adalah salah satu nilai lebih dan hikmah terbesar yang saya dapatkan, itu yang saya rasakan sampai saat ini. Karena di sini pun yang tahun-tahunan kerja juga belum tentu bisa haji. Betul. Apalagi tiap tahun kayak petugas haji. Terus target? Sampai kapan targetnya kira-kira mau di Arab ini? Jadi kalau masalah target itu kayaknya sama sih dengan teman-teman yang lain, tidak ada yang ingin berlama-lama di negeri orang. Namun kadang ada yang masih ada kebutuhan yang belum terpenuhi, termasuk juga dengan saya. Insya Allah dalam waktu dekat, kalau semua sudah selesai, insya Allah saya ingin pulang ke Indonesia, apalagi apabila yang di Indonesia sekarang sudah mulai berkembang. Karena kebetulan di Indonesia saya sudah bikin usaha lah kecil-kecilan. Kalau sudah berkembang, insya Allah saya akan kembali ke Indonesia, akan berkarya di Indonesia. Gitu. Terus yang terakhir ini Pak Faiz, pesan-pesan untuk teman-teman yang mau kerja ke luar negeri atau khususnya ke Arab Saudi itu mungkin bisa dikasih wejangan-wejangannya. Bagi teman-teman, sekali lagi seperti yang saya katakan tadi, sebenarnya tadi sudah saya katakan, bagi yang masih bisa bekerja di Indonesia, masih bisa menghasilkan di Indonesia walaupun tidak begitu besar tapi sudah mencukupi kebutuhan keluarga, lebih baik tetap di Indonesia. Tapi bagi yang harus keluar negeri, saya merekomendasikan lebih baik ke Arab Saudi. Pertimbangannya bagi saya pribadi, karena selain bekerja, kalau ke Arab Saudi itu kebanyakan teman-teman bisa melaksanakan ibadah haji dan umroh. Itu kelebihan bekerja di Arab Saudi. Walaupun tidak menutup kemungkinan di negara-negara lain juga banyak yang sukses di situ. Itu sekedar masukan atau saran dari saya. Ya udah, terima kasih Pak Faiz sudah Sama-sama. dan berbagi pengalaman di sini. Mungkin cukup menginspirasi bagi teman-teman semua. Amin. Jangan lupa juga subscribe channelnya Pak Faiz. Yang ingin mengetahui perkembangan Arab Saudi, terutama tentang sejarah-sejarah di kota Thaif, Mekah dan Jeddah, silahkan bisa hadir di channel saya, Faiz Slamet. Nanti di bawah sini ada. Insyaallah. Terima kasih semua. Jangan lupa like, comment, subscribe kalau kalian suka video saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Once again.